warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja, sehat dan selalu ceria. Masih ingat dengan saya, Bu Nabila? Pasti dong ingat. Nah, selamat ya. Kalian sekarang sudah naik ke kelas 5. Nah, di kelas 5 masih ketemu dengan Bu Nabila, masih dengan pembelajaran yang sama. Masih ingat Bu Nabila ngajar apa? Betul, matematika. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Nabila akan membahas tentang pecahan. Sebelumnya di kelas 4 kalian sudah belajar tentang macam-macam pecahan. Coba siapa yang masih ingat ada berapa macam-macam pecahan? Ada 4. Coba sebutkan. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, betul, pecahan campuran. Yang ketiga, desimal. Yang keempat, betul, persen. Ih, hebat ternyata. Kalian tetap belajar di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini pecahan yang akan kita bahas di kelas 5 adalah tentang pecahan senilai. Nah, pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Oke, pecahan senilai itu ada 2 caranya, diperbesar dan diperkecil. Sebelum masuk ke pecahan senilai, Bu Nabila mau tanya, siapa yang masih ingat apa itu pecahan? Ayo. Nah, Bu Nabila kasih tahu, pecahan itu adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Maksudnya apa? Oke, Bu Nabila kasih contoh ya. Bu Nabila punya kertas origami di sini. Ukurannya adalah satu kertas origami utuh. Bu Nabila punya yang di sini sudah diarsir. Nah, maksudnya pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh adalah seperti ini. Satu origami ini Bu Nabila tekuk menjadi 2 bagian sama besar. Lihat, sama besar. Nah, setengah bagian dari origami ini Bu Nabila arsir sehingga terlihat satu arsiran di bagian origami yang utuh tadi. Oke, kita lihat di papan tulis. Nah, masihkah ingat kamu tentang pembilang dan penyebut? Hebat, betul. Pembilang itu yang atas, penyebut yang bawah. Nah, dari satu kertas origami yang tadi Bu Nabila lepit menjadi 2, kemudian diarsir, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, ini yang dinamakan pecahan. Tadi ada pembilang, ada penyebut. Pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Pembilang yang diarsir, ayo hitung ada berapa? Ada 1. Penyebut itu banyaknya bagian yang telah kita lepit tadi. Ada berapa bagian, menjadi berapa bagian? 1, 2. Berarti ini pecahannya adalah 1/2. Coba dari 1/2 ini Bu Nabila mau lepit lagi. Dilepit lagi sama besar. Nah, Bu Nabila lepit. Ternyata dia sama besar. Coba kita buka. Jadi berapa bagian? Menjadi 4. Ada berapa yang diarsir? Ada 2. Maka gambarnya akan seperti ini. Tadi udah kita bagi 2. Lalu diarsir yang atas, kita
kita bagi 2 lagi sama besar. Kita bagi 2 lagi sama besar, ternyata yang diarsir jadi 2, yang tidak diarsir jadi 2. Jadi yang ini jadinya 2/4. Nah, 1/2 dikatakan senilai dengan 2/4 karena kertas origaminya yang pertama tadi utuh bisa dibelah menjadi 2 dan bisa menjadi 4 bagian sama besar. Coba kalau tadi sudah dilipat 4, Bu Nabila mau lipat lagi 2. Nah, ternyata ini bisa sama besar juga origaminya. Coba sekarang kita buka lipatannya, jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini berubah lagi. Tadi kita bagi 2, lalu dibagi 2 lagi, dan dibagi 2 lagi. Maka ini juga senilai menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per 8. Maka ini bisa dikatakan bahwa 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8. Nah, Bu, bagaimana jika mencari senilainya tidak menggunakan origami? Coba kita perhatikan. Kalau tadi 1/2 dikatakan senilai dengan 2/4, coba bagaimana caranya 1 menjadi 2 dan 2 menjadi 4? Ayo, diapakan? Coba siapa yang tahu? Nah, betul, dikali. Dikali berapa kira-kira supaya 1 menjadi 2, 2 menjadi 4? Sama-sama dikali 2. Ini 1 dikali 2, ini 2 dikali 2. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Coba kita buktikan. 4/8 senilai dengan 2/4. Senilai dengan 4/8. Nah, 2 sama 4 sama-sama dikali berapa ya? Oh, ternyata sama-sama dikali 2. Ini 4 dikali 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Oh, ternyata mencari pecahan senilai untuk diperbesar adalah dengan menggunakan perkalian. Nah, ternyata senilai itu tidak hanya diperbesar, tetapi ada juga yang diperkecil atau kebalikannya. Dari ini, misalkan saya mau balik, namanya adalah penyederhanaan. Penyederhanaan pecahan. Oke. Menyederhanakan itu apa? Menyederhanakan. Yang namanya disederhanakan berarti diperkecil. Nah, bagaimana? Kita ambil contoh yang sudah ada. 4/8. Jadi pecahan berapa ya? Nah, kalau tadi senilai itu kita perbesar dikalikan, nah sekarang senilai juga bisa disederhanakan. Nah, tadi 4/8 itu sama dengan 2/4. Nah, bagaimana caranya 4/8 bisa jadi 2/4? Oh, ternyata ini diapakan? Pinter, hebat, dibagi. Jadi 4/8 kita bagi dengan berapa supaya 2/4? Ternyata dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 adalah 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Berarti 4/8 ini masih senilai dengan 2/4.
penyederhanaan itu kita harus bagi sampai tidak bisa lagi diperkecil. Coba kita perhatikan 2/4 masih bisa tidak ya kita bagi dengan angka yang sama? Ternyata masih bisa. Dibagi berapa? Oh, dibagi 2. Yang ini kita bagi 2, yang bawah kita bagi 2. Bu, boleh tidak pembaginya dalam penyederhanaan berbeda angka? Tidak boleh, karena nanti tidak sama besar. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Oh, ternyata terbukti bahwa 4/8, 2/4, 1/2 adalah senilai, dan ini tidak bisa lagi dibagi karena sudah ada 1. Oke, kita masuk ke contoh lagi. Kita lanjut contoh selanjutnya, 5/15. Nah, ini harus disederhanakan. Pecahan berapa ya kira-kira yang akan senilai dengan 5/15 ketika disederhanakan? Aduh Bu, saya nggak tahu Bu, harus dibagi dengan angka berapa. Nah, jangan takut, caranya mudah. Kalian sudah pernah belajar tentang faktor di kelas 4. Nah, kita cari dulu deh faktornya. Nah, kita cari faktornya. Faktor dari berapa? Dari 5, dan dari 15. Oke, masih ingat apa itu faktor? Masih dong. Faktor itu apabila 2 angka dikalikan akan menjadi angka yang kita cari faktornya, atau bilangan yang bisa membagi angka yang kita cari. 5 perkalian berapa aja sih yang hasilnya adalah 5? Pintar, 1 kali 5 Bu, 5. Bu, 5 kali 1 sama nggak 1 kali 5 dengan 5 kali 1? Sama, jadi cukup 1 kali kita tulis. Sekarang kita cari yang kedua, 15 perkalian berapa? Hebat, 1 kali 15. Terus 3 kali 5, ada lagi nggak? 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5. Kalau sudah tidak ada lagi, kita cari angka berapa ya yang sama yang dimiliki oleh 5 dan 15. Oh, ternyata angka 5. Nah, berarti 5 dengan 15 ini bisa kita bagi sama-sama dengan angka 5. 5 bagi 5, 1. 15 bagi 5, 3. Oh, ternyata tanpa kita sadari temannya 5 adalah 1 di si 5. Di faktor 15 temannya 5 adalah 3. Di sini 3. Dapatlah 1/3. Contoh selanjutnya, 20/25. Oke, kita cari dulu faktornya dari 20. Faktor dari 20 berapa? 1 kali 20. Terus 2 dikali 10. Terus 4 dikali, hebat, 4 dikali 5. Ada lagi nggak? 5 kali 4 sudah sama, berarti tidak ada lagi. Stop sampai di sini. Sekarang kita cari faktor dari 25. 25. Ayo, berapa aja perkaliannya? 1 kali 25. Terus 5 kali,
Hebat. 5 kali 5. Ternyata angka yang sama angka berapa ya? Oh, sama angka 5. Bu, yang atas apa yang bawah? Bebas. Oke. Nah, berarti ini 20 dan 25. 20 per 25 bisa sama-sama kita bagi dengan 5. 20 dibagi 5. 4. Pintar. 25 dibagi 5. 5. Ada lagi tidak yang bisa dibagi? Bu, 4 masih bisa dibagi 2. Betul, 4 masih bisa dibagi 2. Apakah 5 masih bisa dibagi 2? Tidak. Berarti sudah stop sampai di sini. 4 per 5. Artinya 20 per 25 senilai dengan 4 per 5. 5 per 15 senilai dengan 1 per 3. Sudah paham anak-anak? Alhamdulillah. Mudah bukan? Nah, selalu ingat matematika apa yo? Apa yo? Mudah ilmunya, besar manfaatnya. Oke? Kalau ada yang tidak mengerti, ada yang mau ditanyakan, boleh hubungi Bu Nabila langsung, bisa lewat WA, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, atau kamu boleh telepon langsung dan datang langsung ke rumah Bu Nabila. Oke? Oke. Cukup sekian pada hari ini. Kurang lebihnya Bu Nabila mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.